Shalom semuanya, semangat sore, selamat hari Jumat sore. Puji Tuhan, mari dengan cepat kita buka Wahyu 20 ayat pertama. Wahyu 20 ayat pertama. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu. Dan memetraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Tuhan Yesus, dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu, dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya memberikan judul pesan Tuhan adalah Kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti tentang kerajaan 1000 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara, akan terjadi masanya bahwa kerajaan 1000 tahun ini akan muncul. Dan kerajaan 1000 tahun ini diperintah oleh Tuhan Yesus dan oleh setiap umat Tuhan yang tampil sebagai pemenang. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa di kerajaan 1000 tahun itu Tuhan Yesus bersama dengan jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Tuhan Yesus dan firman Allah, bahkan yang tidak menyembah patung itu dan mendapat tanda di tangan dan dahinya. Bapak Ibu Saudara, inilah orang-orang yang akan memerintah. Nah, kita harus mengerti tentang hal ini. Orang-orang yang telah meninggal lebih dahulu, dan yang saat ini mereka sedang ada di tempat perhentian, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka semua itu akan dipersiapkan untuk mereka akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan Bapak Ibu Saudara, setelah kerajaan 1000 tahun, maka terjadi hukuman terakhir. Nah, pada waktu kerajaan 1000 tahun itu, iblis diikat 1000 tahun lamanya. Dan Tuhan Yesus memerintah di kerajaan damai 1000 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya yang saat ini tekun, yang saat ini kita menang atas dunia, kita rajin
dan kita memikirkan pekerjaan Allah, kita berdiri sebagai imam, kita akan terangkat. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan terangkat bersama-sama. Bahkan dikatakan, berbahagia kuduslah ia yang mendapat bagian dan kebagian pertama, kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi saudara, kerajaan 1000 tahun itu adalah rajanya Tuhan Yesus. Ini sebelum kiamat saudara, dan ini masih ada di bumi. Belum langit baru dan bumi baru. Dan Bapak Ibu Saudara, imam bagi Allah dan Kristus, mereka duduk memerintah bersama-sama. Oleh karena itu bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang sebagai imam bersama-sama kita. Kita bersama-sama berdiri pendoa syafaat. Kita adalah imam Allah dan Kristus, kita dipersiapkan untuk memerintah di kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu Saudara, ada misteri, ada rahasia-rahasia yang masih belum saya mengerti juga, karena kerajaan 1000 tahun itu berarti ada bangsa-bangsa yang kita pimpin. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa orang-orang yang duduk di tata itu juga ada orang-orang yang dipenggal kepalanya, ini orang-orang mati martir. Dan juga ada orang-orang yang tidak menerima tanda dan dahi. Berarti ada orang-orang yang di masa antikris itu mereka dipenggal, mereka tidak menerima dan mereka mati, dan mereka akan duduk bersama Tuhan Yesus. Kita pun akan diangkat bersama Tuhan Yesus, bersama-sama untuk memerintah di kerajaan 1000 tahun. Dan iblis tidak ada saudara, itu kerajaan damai. Bapak Ibu Saudara, di sanalah ada kehidupan kerajaan 1000 tahun ini. Ada satu pemerintahan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sampai 1000 tahun. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita harus mengerti perjuangan kita hari ini untuk duduk bersama di kerajaan 1000 tahun. Nah setelah kerajaan 1000 tahun ini selesai, iblis dilepaskan dan iblis dihancurkan oleh Tuhan Yesus dan pasukannya. Maka saat itulah terjadi kiamat yang dinamakan perang Gog dan Magog. Bapak Ibu Saudara, disitulah kiamat, iblis benar-benar dimasukkan neraka. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara ada terjadi langit baru dan bumi baru. Mengapa saya harus menyampaikan hal ini? Karena Roh Kudus meneguhkan saya, supaya saudara dan saya yang sudah berdiri sebagai imam, maka Bapak Ibu Saudara yakin apa yang kita lakukan bersama-sama ini, pasti kita akan duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan memerintah, ada bangsa-bangsa di sana Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca terus sampai hukuman yang terakhir, bagaimana saudara setelah masa 1000 tahun lewat, disitulah penghakiman, semua orang akan dihakimi dan yang menghakimi adalah Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan di sini bahwa kita pun akan menghakimi Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang keempat, lalu aku melihat tahta dan orang-orang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Jadi Bapak Ibu Saudara, intinya saudara dan saya berdiri sebagai imam-imam Bapak. Kegerakan kebangkitan imam hari ini yang sedang kita lakukan, ini mendatangkan hasil bagi kerajaan 1000 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, masih ada masa 1000 tahun. Dan diharapkan Bapak Ibu Saudara, kita semua memasuki masa 1000 tahun. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Orang-orang yang terangkat, saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita akan terangkat. Karena saya percaya, ketika Tuhan Yesus datang, kita akan diangkat bersama-sama untuk memerintah. Karena kita adalah imam-imam Allah dan Kristus. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, walaupun di masa 1000 tahun itu nanti ada bangsa-bangsa. Berarti ketika Tuhan datang itu belum kiamat saudara.
Jadi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mau menunjukkan pemerintahannya, yaitu pemerintahan kerajaan damai, dan iblis tidak ada pada waktu itu. Iblis diikat saudara 1000 tahun lamanya. Dan disitulah Tuhan akan menunjukkan kemuliaan anak-anak Allah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berdiri sebagai imam, ya, kita akan terangkat. Kalaupun kita tidak terangkat karena kita sudah mati dan Tuhan Yesus belum datang, saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami kebangkitan yang pertama. Ya, kita mengalami kebangkitan itu. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita tidak akan mengalami kematian kedua, karena kematian kedua itu adalah neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara, surga itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Oleh karena itu kita perlu mengerti akan hal ini, supaya apa yang kita lakukan ini, kita tekun, kita setia, kita sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Karena keimaman ini benar-benar nyata. Sebagaimana kita baca lagi di ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Siapa yang dibangkitkan pertama? Para imam-imam. Bapak Ibu Saudara, imam-imam mendapatkan tempat pertama. Oleh karena itu bersyukur Bapak Ibu Saudara, ulang tahun NCC yang ke-6 nanti, rally doa 4 hari menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang mengalami kebangkitan pertama. Karena kita akan memerintah. Bahkan orang-orang yang mati martir. Dan orang-orang yang dipenggal. Ketika masa antikris itu Bapak Ibu Saudara. Karena antikris itu akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang Bapak Ibu Saudara. Antikris itu muncul untuk menghalangi semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang yang mati, dibunuh karena bertahan, mereka inilah yang akan nanti di kerajaan 1000 tahun, mereka akan bersama-sama setelah antikris ini akan dihancurkan di dalam perang yang namanya Harmagedon. Bapak Ibu Saudara, perang Harmagedon itu menghancurkan antikris. Oleh karena itu setelah antikris dikalahkan, maka Bapak Ibu Saudara, iblis itu diikat 1000 tahun lamanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dunia tanpa iblis. Bapak Ibu Saudara, dunia tanpa iblis kira-kira masih ada dosa enggak? Masih saudara. Masih, manusia itu ketika enggak ada iblis pun manusia tetap bisa berdosa. Cuman iblis itu yang memicu. Tapi tanpa setan pun manusia tetap berdosa Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa bayangkan, saya tidak bisa mengerti secara keseluruhan, tapi yang saya pahami bahwa ada kebangkitan pertama. Nah Bapak Ibu Saudara, kebangkitan pertama, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Atas siapa? Atas kita. Kematian kedua tidak berkuasa. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Bapak Ibu Saudara, saudara yang percaya bahwa saudara adalah imam-imam Bapa, maka saudara nanti di sana di kerajaan 1000 tahun sebagai imam-imam. Dan saudara dan saya akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus 1000 tahun lamanya. Hanya imam-imam. Maka itu mari kita cepat-cepat saudara memberitakan hal ini kepada gereja Tuhan. Mari kita cepat-cepat kasih tahu, jemaat kamu itu imam. Jemaat kamu itu imam. Sadarkan. Karena hanya imam yang duduk bersama Tuhan Yesus saudara. Imam itu mendapat tempat pusaka Allah, mendapat tempat istimewa. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi. Ketika kita sudah bersama Tuhan Yesus, maka disitulah Bapak Ibu Saudara, kita akan memerintah 1000 tahun lamanya. Dan bangsa-bangsa Bapak Ibu Saudara, bangsa-bangsa yang masih sisa, itu bangsa-bangsa pada waktu antikris yang masih hidup saudara. Miliaran orang Bapak Ibu Saudara masih hidup. Tapi mereka akan melihat Kristus. Dan masa itu masa damai Bapak Ibu Saudara.
Dan saya tidak mengerti Bapak Ibu Saudara, apakah masih ada kesempatan lagi untuk mereka bertobat? Saya rasa sudah tidak ada. Karena di situ mereka tinggal menunggu masa penghakiman, dan masa 1000 tahun itu masa damai, Tuhan Yesus yang memerintah, menunjukkan kuasanya, dan sekaligus penghakiman di situ Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Yesus akan menghakimi bersama-sama kita, rasul-rasul akan menghakimi semua bangsa-bangsa. Bahkan Bapak Ibu Saudara kalau baca di ayat 11 dikatakan, lalu aku melihat suatu tata putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bumi dan langit ini akan lenyap. Ada pemahaman Bapak Ibu Saudara bahwa bumi ini tidak lenyap. Tidak, bumi dan langit ini akan lenyap. Tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tata itu, lalu dibuka semua kitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kiamat terjadi, itu banyak kematian terjadi saudara. Karena bumi ini hancur semua. Dan orang-orang mati itu akan dihakimi. Kitab terbuka. Lalu dibuka semua kitab. Saudara, semua kitab saya tidak tahu. Ini kitab-kitab yang Tuhan punya. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi ada kitab kehidupan dan kitab-kitab lain. Bapak Ibu Saudara, kitab-kitab lain ini saya yakin ini adalah kitab-kitab yang dimiliki oleh Allah, yang akan menghakimi semua orang. Menurut catatan kitab-kitab ini adalah kitab-kitab perbuatan-perbuatan manusia. Kitab kehidupan hanya milik kita. Saudara dan saya para imam ada dalam kitab kehidupan. Karena saudara adalah orang-orang yang hidup. Kita punya hidup kekal. Kitab kehidupan di dalam hidup kita. Ya, dan Bapak Ibu Saudara perhatikan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi Tuhan sudah punya catatan. Kitab-kitab itu banyak saudara, tapi satu kitab kehidupan. Dan kitab kehidupan ini untuk kita yang hidup nanti yang memerintah bersama di 1000 tahun. Dan di dalam kerajaan Allah kita tetap berdiri sebagai imam dan raja-raja. Kita imamat raja nih. Maka itu bersyukur Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan ini tidak pernah sia-sia. Yang setuju katakan amin. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang tidak ada di dalam kitab kehidupan pasti dimasukkan lautan api. Tapi saudara dan saya yang tetap berdiri sebagai imam, sampai mati kita berpegang pada iman kepada Kristus. Dan kita tetap setia melakukan pekerjaan, melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya bersama-sama. Kita berdiri sebagai imam. Saya percaya kita ada dalam kitab kehidupan. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup kekal selama-lamanya. Katakan amin. Karena kita adalah orang yang bertahan sampai akhir, kita adalah orang yang setia, kita adalah orang yang tekun, kita tidak digoyahkan apapun, walaupun menderita, walaupun sengsara, seperti kita nyanyi pasukan berani mati, saya jamin saudara, kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus sebagai Raja dan di kerajaan kekal selama-lamanya. God bless you all.